Kali ini kau harus menemani Bernard. Baik, Tuan. Aku tidak melihat Cakra dan Birawa di sini. Di mana mereka? Bos sedang ada pertemuan dengan klien, Tuan. Jadi begitu. Jika sudah kembali, katakan pada mereka untuk datang ke tempatku. Baik, Tuan. Akan ku sampaikan pesan Anda kepada bos. Bagus. Max, ayo kita pergi. Baik, Tuan. Kau sungguh beruntung, Bernard. Tuan besar tidak jadi membunuhmu. Ini semua sudah aku perhitungkan. Di mana penyusup itu, John? Dia berhasil kabur dari tempat ini. Apa? Dia berhasil kabur? Kau sangat tidak berguna. Menangkap seekor tikus saja kau tidak becus. Jika orang itu masih ada, mungkin kau akan bernasib sama denganku. Diam kau brengsek. John gagal menangkap penyusup itu. Dia pasti bukan orang biasa. Kristi, bagaimana perasaanmu sekarang? Berkat kamu, aku sudah merasa lebih baik. Makasih ya, kamu udah banyak nolongin aku. Aku akan berusaha untuk membalas semua kebaikanmu. Kamu gak usah memikirkan itu. Aku mau nanya sesuatu sama kamu. Nanya apa? Siapa Pak Heri sebenarnya? Aku melihat kamu sangat dekat dengannya. Padahal ayahmu tidak percaya dengan polisi. Kalau itu, Om Heri adalah orang yang sudah menyelamatkan hidup aku. 10 tahun yang lalu, aku mengalami kecelakaan yang merenggut nyawa ibu dan supir pribadiku. Maaf Kristi, aku jadi mengingatkanmu dalam peristiwa itu. Nggak apa-apa kok. Saat itu, kami sedang dalam perjalanan menuju ibu kota. Di tengah perjalanan, mobil kami mengalami kecelakaan dan masuk ke dalam jurang. Di saat itulah Om Heri datang menyelamatkan aku. Setelah dia menyelamatkan aku, Om Heri mencoba untuk menyelamatkan ibu dan supirku. Namun, ketika Om Heri akan menyelamatkan mereka, mobil itu meledak yang menyebabkan ibu dan supirku meninggal. Aku tidak sadarkan diri, dan saat tersadar, aku sudah berada di rumah sakit dan tidak bisa mengingat apapun. Dokter bilang kalau aku mengalami gegar otak karena benturan keras pada kepalaku yang menyebabkan hilangnya ingatanku. Sejak saat itu, aku dirawat dan tinggal bersama Om Heri di ibu kota. Selama 4 tahun, Om Heri merawatku dengan sangat baik. Hingga akhirnya, perlahan aku mulai mengingat masa laluku. Dan 2 tahun kemudian, aku bisa bertemu kembali dengan ayahku. Bagaimana cara kamu bisa bertemu kembali dengan ayahmu? Setelah ingatanku kembali, aku dan Om Heri pergi untuk menemui ayah di kota ini. Tapi, rumah yang dulu ditinggali keluargaku sudah jadi milik orang lain. Aku terus mencarinya ke sana kemari. Tapi, pencarianku tidak mendapatkan hasil. Hingga suatu hari, aku bertemu ayah di Mutiara Bank. Ayah sangat senang sekali bertemu denganku. Dia tidak menyangka kalau aku masih hidup. Karena pada saat kecelakaan itu, polisi menyatakan bahwa aku sudah mati bersama ibu dan supirku. Jadi gitu ya? Pantas saja. Kamu sangat dekat dengan Pak Heri. Tapi sebentar, tadi kamu mengatakan bertemu ayahmu di Mutiara Bank. Bukankah ayahmu juga mengatakan itu sebelum meninggal? Kamu benar. Ayah menyuruhku untuk pergi membawa kunci ke Mutiara Bank 15 April. Aku tidak mengerti maksud ayah. Kalau kamu penasaran, aku bisa mengantarmu ke sana. Mungkin ayahmu ingin memberitahu sesuatu yang sangat penting untukmu. Apa kau tahu tempat itu? Aku tahu, tempat itu berada di ibu kota. Kalau begitu, besok aku antar kamu ke sana. Baiklah, aku akan menunggumu di sini. Chris, jika benar Black Death dan petinggi polisi bekerja sama, mereka akan menjadi musuh kita yang sangat kuat. Mereka berada di level yang berbeda dengan kita. Lo benar, Ken. Jika kekuatan kita sebatas ini, kita hanya akan menjadi beban buat Miko. Karena itulah, kita harus meningkatkan kekuatan kita. Tapi, gua nggak tahu siapa orang yang bisa melatih kita. Gua tahu sesuatu. Di kota ini, ada orang yang sangat kuat. Dia bisa melatih kita. Siapa dia, Chris? Orang itu bernama Darius, si tangan besi. Bukankah dia hanya sebuah legenda di kota ini? Kita tidak tahu kebenaran tentang dia, Chris. Lo memang benar. Dia hanya sebuah legenda di kota ini. Tapi,
Orang yang memberitahu gua itu, dia orang yang sangat gua percaya. Sebenarnya, siapa yang memberitahu lo, Chris? Dia adalah orang yang melatih gua dari kecil. Untuk saat ini, tidak ada salahnya jika kita coba untuk menemuinya. Benar juga sih. Apa lo tahu keberadaan dia sekarang? Dia berada di lembah gunung, di sebelah barat kota ini. Di lembah gunung. Baiklah, kita coba temui dia. Ayo kita pergi sekarang. Kenapa kau yang datang menemui kami? Di mana ketua kalian? Ketua sedang ada pertemuan di luar kota. Aku yang mewakilinya. Jadi, apa yang kau inginkan dari kami, Birawah? Aku minta ketua kalian yang menemui kami. Tapi kenapa kroco sepertimu yang datang? Jaga mulutmu, Birawah. Cepat katakan, apa yang kau inginkan dari kami? Baiklah, aku akan berikan penawaran yang bagus untuk kalian. Aku akan izinkan kalian untuk melakukan transaksi di kota ini. Tapi dengan syarat, berikan kami 70% dari hasil transaksi kalian. Apa? 70% kau bilang? Kau jangan bercanda, Birawah. Kami tidak bisa menerima penawaran itu. Jadi kalian menolak penawaran kami. Jelas saja kami menolak. Itu hanya akan menguntungkan kalian. Itu permintaan dariku, dan tidak bisa ditawar lagi. Tapi permintaan yang gak masuk akal. Jelas kami tidak bisa menerimanya. Birawah, kau terlalu banyak basa-basi. Lihat saja, biar aku yang akan bernegosiasi dengan mereka. Aku akan berikan kalian 10%. Gimana? Aku tidak pandai bernegosiasi. Aku hanya ingin 100% nyawa kalian. Brengsek kau. Tolong, jangan bunuh aku. Berhenti. Apa yang sudah kalian lakukan di sini? Siapa kalian? Berani-beraninya ikut campur urusan kami.